boleh. Oh, jadi Jadi benar-benar sehari, berpikirnya yang bermanfaat untuk masa depan gitu ya? ya kalau misalkan dulu saya hobi nonton sepak bola gitu sampai tengah malam dan segala macam. Cuman setelah baca buku, banyak refleksi, terus ya kalau saya kayak gini terus, saya mau jadi apa gitu. Jadi lebih ke sana sih. Akhirnya saya rela untuk mengeliminasi hal-hal yang menurut saya tidak terlalu berefek baik untuk masa depan, untuk belajar yang lebih ngefek gitu. Jadi seperti itu. Jadi sama sih Bu, kayak waktu kerja juga seperti itu. Mungkin secara finansial dan segala macam fasilitas itu semuanya mapan dan nyaman gitu. Cuman kalau dilihat dari sisi efeknya terhadap anak, kita kan kerja kalau di corporate itu bisa sampai tengah malam gitu kan. Terus kalau seperti ini terus anak saya nanti mendidiknya gimana gitu. Apalagi kan nanti anak-anak ini tantangan di kemudian hari akan lebih challenging gitu daripada kita sekarang gitu kan. Dan sebaik-baik pendidik itu tetap ibunya gitu karena nggak mungkin ada orang yang setelaten, sesayang seperti kita gitu. Mhm, mhm. Itu sih yang saya selalu pikirkan, selalu masa depan yang baik untuk siapa, untuk keluarga gitu. Dibalikinnya ya sama ilmu-ilmu yang sudah dipelajari sih, seperti itu sih Bu. Iya, benar. Itu ngalir aja. Kalau aku kaitannya dengan inovatif gimana tuh Mbak Ira? Ngerasain juga sesuatu yang harus mengerti tentang hal-hal yang baru nggak? Maksudnya Iya, kayak kayak gimana tuh Mbak Ira ngerasainnya? eh, kalau inovatif saya merasa lebih ke strategiknya yang main ya. Jadi Hmm. apa namanya? Kalau misalkan saya mikir nih plan gitu kan, saya mikir plan. eh, Kalau di bisnis ya Bu, karena saya sekarang entrepreneur, jadi lebih ke kita punya, kalau di target sih nggak dibilang target juga sih, kita punya impian itu apa gitu. Misalkan pengen umroh gitu, umrohnya pengen tahun berapa gitu. Ini secara matematis aja gitu kan. Karena kalau kita nggak mikir teknikalnya juga nggak bisa dicapai gitu langkahnya. Jadi saya mengurai itu. Misalkan kita mau umroh 3 tahun lagi gitu. 3 tahun itu kira-kira di compare sama inflasi sekarang berapa gitu kan. Kemudian di breakdown per tahun, per bulan, berarti saya harus mencapai omset berapa dalam per bulan, itu lebih realistisnya seperti itu. Nah, strategi-strateginya itu lebih disesuaikan sama yang ada sekarang. Jadi sama seperti yang dibilang sama Kang Firman ya di video itu, kita tetap harus update terhadap tren yang sesuai sama minatnya kita. Minatnya tren pendidikan sekarang, bagaimana cara mengajarnya, bagaimana bisnis sekarang, bagaimana pemasaran sekarang, itu tetap harus update. Dan eh, karena saya juga ada bakat learner gitu kan, jadi nggak, ya mengalir aja, pengen tahunya itu ya sesuai sama prioritas saya sekarang, jadi seperti itu. Yang saya pelajari sebenarnya, kita kan kalau punya ide futuristik itu selalu mikir plan masa depan ya Bu ya. Cuman kita kan jadi apa ya, penuh gitu kepalanya. Hmm. Nah, Berarti itu tuh fokusnya terhadap semua hal ya? semua hal. Remeh-temeh pun berpikirnya ke depan gitu ya? Iya, bahkan kayak anak kok kalau kayak gini perilakunya nanti gimana dong dia kalau kalau terus seperti Hmm. ini gitu. Itu jadi beban gak sih? Makanya aku bilang capek gak sih? Lelah gak sih? Dibilang capek iya, Hmm. dibilang capek iya, makanya kenapa perlu selektif memilih memilih dan menyeleksi impian gitu. Jadi caranya adalah pakai metode cacah kalau saya Bu. Hmm. Misal nih kalau kita ngomong resolusi gitu ya, saya nggak terlalu resolusi banget sih orangnya. Cuman di otak tetap aja namanya juga bakat ya, masuk gitu, masuk 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 gitu kan sendiri. Nah, di cacahnya adalah yang paling realistis, misalkan dalam setahun ini kira-kira nih kalau misalkan kita dikasih umur setahun, mau ngapain aja sih setahun gitu. Apa yang kira-kira disiapin dalam setahun kalau kita mati setahun gitu. Jadi kematian itu selalu jadi kuncinya gitu loh. Kalau misalkan kemudian udah nih ketulis 10 gitu kan. Akhirnya dicacah lagi. Kalau misalkan dikasih waktu 6 bulan, kalau misalkan dikasih waktu sebulan gitu, mana yang akhirnya kita akan dapat impian mana sih yang mau diprioritaskan gitu. Dan kita fokus di situ. Ya itulah Bu, kalau dorongan bakat futuristik tuh nggak mungkin ke situ terus gitu. Pasti
kemana-mana pikirannya, cuman makanya butuh ini ya, butuh ada partner yang ngerem gitu. Oh iya iya, oke. Cukup gitu kan. Kalau di saya suami itu yang seperti itu gitu, karena dia lebih concernnya di masa kini dan lampau gitu, karena konteksnya bagus. Terus kalau saya tuh mikirnya ke depan, ke depan, ke depan. Yang Aku juga detail-detail futuristik nomor 8. kenapa? Ada yang ikut. Oh, berat. Ada yang bergabung ternyata. Ada ya. Iya, jadi Parata mukanya mana? Enggak on cam. Oh, enggak on cam. kayak gitu sih. Jadinya apa ya? Ya memang capek ya, Bu ya. Kayaknya ibu-ibu semua nggak perlu harus punya bakat futuristik juga pasti mikirin udah secara apa ya? Fitrah gitu kan. Kalau ibu-ibu Itu tuh yang mikirin ditanyakan tadi sama Mbak Dery kan ke aku. Itu kok kayaknya aku juga kayak gitu. Kalau Iya. aku sih jelas aku sih enggak. Maksudnya ya ada planning untuk, tapi yang enggak sampai yang jangkanya panjang banget gitu, yang tadi dikatakan sama Mbak Ira. Next nanti ini ngapain aja, ngapain sampai yang step-stepnya tuh aku enggak banget. Itu bukan aku. Aku enggak gitu. Jadi aku let it flow. Orangnya let it flow. Tapi aku kan jadi agak biasa sama achiever ya. Maksudnya Achiever itu kan target tuh kan, target terus plan ke depan juga bedanya apa ya? Bedanya kalau orang achiever dia harus dan dia akan sangat berjuang keras untuk sampai benar-benar targetnya tercapai. Kalau aku misalkan nggak jadi umroh nih tahun 2022 gitu kan. Ya udah nggak apa-apa gitu ya. Apa gitu. Mungkin memang Allah nggak kasihnya yang tepat sekarang. Jadi lebih ke sana sih, Bu. Lebih santai kalau dalam urusan targetnya kapan. Tapi tetap tujuannya ke sana gitu. Tapi kalau achiever, kalau dia nggak achieve, ada rasa kecewa, ada rasa aku harusnya jadi seperti itu, dan Ada harusnya aku penyesalan lebih gitu ya mungkin ya. Ya kenapa Iya, sih? Padahal kan aku betul. bisa gitu ya. seharusnya Coba kalau gini gitu ya. Iya. Terus gini, aku mau nanya gini, futuristiknya itu mendikte ke orang nggak? Jadi Kalau saya ada bakat komen ya, Bu ya, jadi menyampaikan itu ada. menyampaikan itu sama yang menurut saya partner hidup saya gitu kan, suami gitu. Oh ya, Bu, yang saya ingat tuh waktu saya dulu awal-awal ini apa namanya? Sama Kang Yusuf nih, waktu saya bahas futuristik saya itu bedanya adalah sama orang deliberatif nih, kan suami saya deliberatif. Bedanya kalau futuristik itu bisa mikirin, ditanya rencana 5 tahun ke depan apa, 10 tahun ke depan apa, 20 tahun ke depan kita bisa jawab. Nggak pakai mikir ya jawabnya ya. Nah, aku nggak bisa. Aku ngapain ya 5 tahun nggak tahu. Iya gitu. Mikir dulu gitu ya. Enggak, dan aku nggak mau mikir. Maksudnya ya udah let it flow aja. Iya, maksudnya karena bedanya gitu kenapa ya? harus mikir sampai sejauh itu? Belum tentu nyampe sana gitu ya. Terus kalau yang dari deliberatif gimana Kalau hubungannya? deliberatif itu lebih ke Ya. plannya mau 1 bulan, 1 bulan ke depan, 2 bulan ke depan gitu. Jadi lebih kemudian dia akan menyiapkan. Berarti lebih real. Apa waktunya nggak terlalu panjang seperti futuristik? Iya, waktunya tidak terlalu panjang. Mungkin kalau di 1 sampai 2 bulan ke depan masih bisa, tapi kalau sudah lebih dari setahun udah pusing gitu. Iya. Kalau kita malah seneng kayak membahas itu gitu. Ya udah yang deket aja sih gitu. Iya gitu. Ya udah yang Iya ya udah gitu. Nanti kita mikir lagi plan B-nya. Yang penting deket dulu. Kalau aku nggak ada plan. Jalan aja belas. Maksudnya kenapa sih harus sampai kayak gitu? Tapi kan kita nggak bisa gitu ya, karena kan sebagai pendidik nggak bisa kalau ngomong gitu kalau sama anak-anak. Cuman kalau itu kenapa kamu gini? Nomor berapa futuristiknya? Nomor berapa? 30-an ya? Iya kayaknya. Hitam atau abu lah gitu ya. Sama. Ya udah kita sekarang ngomongin apa konteks? Apa masih mau ada yang tanyain nggak? Konteks siapa? Yang punya konteks? Mbak Ira juga konteks ya? Enggak, saya abu-abu konteks. Jadi kalau ada barang hilang gitu saya move on, cepat move on. Orang futuristik Iya, nggak perlu dipikirin ya. Iya, kalau orang konteksnya kuat seperti suami itu dia akan sangat yang aduh kenapa ya masih dicari, masih di itu, terus barang-barang yang bernilai sejarah itu disimpenin dengan baik gitu. Wah, nggak apa-apa pergi aja. Maksudnya ya udahlah, kita cuma
itu terkait barang ya, Iya. terkait konteks kan emang saya setiap Something yang bakat itu kan bersejarah ya, something yang bersejarah Iya. kan konteks. Iya nggak sih? bisa terkait Iya. peristiwa juga kan, Peristiwa. momen. Sering membahas masa lalu. Gitu dulu kalau saya mikirnya ke depan gitu. Jadi cepat move on sih kalau orang-orang futuristik tuh, karena pikirannya sibuk untuk mikir ke depan terus. Ketika terlalu jauh, suami Mbak Ira yang jangan terlalu jauh gitu kali ya Mbak Ira. Betul, makanya saya bilang tadi kayak layang-layang Bu, saya yang terbang itu sambil saya narikin senarnya. Udah, gitu. Oh, gitu ya. Terus apalagi yang Mbak Ira amati dari suami yang konteks Mbak Ira? Suami konteksnya nomor berapa? Suaminya ajak ikut ke situ. Kayaknya 14, pokoknya 14 itu. Oh, termasuk yang kuning lah ya. Iya, cukup kuat sih. Apalagi Mbak Ira? Gitu. Apalagi ya? Ada sih temen yang punya dua-duanya. Di sini dong ngomongnya. Oh Kelihatan kok. Iya. ya ada aku punya bukan temen sih. Iya itu deh pokoknya. Oh, oke. Seseorang. Seseorang lah ya. Iya gitu. Sebut saja Fulan. Sebut saja Fulan. Dia punya dua-duanya, futuristik dan konteks. Di Dan nomor yang merah. Oh, Merah. Merah atau kuning pokoknya bakat kuatnya itu thinkingnya nyala semua. 7 berarti. Nyala semua merah kuning Oh. ya pokoknya bakat thinkingnya. Nah dia bikin karya namanya Islamic Histories Podcast. Oh, oke. Jadi dia yang aku senang banget nyimak podcastnya. Kenapa? Karena dia senang bahas yaitu konteks sejarah ya. Tapi kemudian dikaitkan sama masa sekarang. Keren dong. Dan masa depan. Oh. Jadi futuristik dan konteks sejalan kan. Dan dia Iya, iya. connectedness-nya juga ada gitu ya. Jadi yang saya amati dari perilakunya lah kayak gitu. Jadi dia menceritakan tentang yaitu Masa lalu. tentang apa siroh gitu ya, atau tentang masa-masa keemasan Islam Abbasiyah dan lain sebagainya. Itu kemudian dia kontekskan dengan dengan masa sekarangnya gitu. Itu yang menarik sih itu kalau punya dua-duanya. Boleh di-share namanya apa? Islamic Histories Oh, Podcast. Instagramnya ada, podcastnya ada, coba disimak. Di sini katanya. Di sini enggak. Nggak, tapi itu menarik beneran. Jadi Islamic apa? Islamic Histories. Dia sejarah. Iya, bahasa sejarah tapi Yang kekinian storytelling dengan kekinian dengan bahasa kekinian gitu. Makanya enak menyimaknya gitu. Oh, dia merah ya berarti ya. Konteksnya. Nanti boleh kita study case ininya. satu podcastnya aja ya. Ya. Kemudian menjadi ini jadi bahan belajar kita. boleh. Saya pilih dulu banyak dia soalnya episodenya udah bikin banyak banget. Ya episode menurut kamu yang ini banget gitu dia banget. yang kayaknya dia ngegambarin konteks sama futuristik banget. But don't belong because today we Iya. have to make Harus video. ya, bikin video. Nanya lagi sama Mbak Ira dulu, Kak Ira dulu. Ya. Apa ya? Itu kan makanya tadi kalau yang basicnya adalah si futuristik sama yang perencanaan yang biasa-biasa aja itu loh, yang membedakannya seperti apa yang tadi ditanyakan oleh Mbak Dir itu yang jadi bahan dasar pertanyaannya sih, supaya bisa membedakan mana yang berpikir futuristik dan yang tidak. Aku sebenarnya punya ini sih kerangka berpikir untuk menggali seseorang sebagai model. Jadi kita bisa menggali berlayer-layer mulai dari kayak 5W1H-nya gitu. Oh, oke. Kapan siapa? Jadi kapan Kak Ira kalau misalnya futuristiknya tuh bekerja kapan aja? Di mana? Gitu ya, mangga. Saya Ya udah, Mbak Ira kapan futuristik itu sering muncul? Ya kalau melihat sesuatu sih. Jadi misal ada yang curhat nih, Mbak, aku punya, misalkan kita melihat kayak dia ngasih ininya deh, ST30 karyawannya misalnya. Oh, kita bisa membaca tuh Mbak, oh nanti kamu akan punya relationship yang seperti ini sama karyawanmu, sedangkan bakat. Jadi lebih bisa kayak gitu. Terus melihat misalkan dicurhatin tentang bisnisnya, jadinya ke keuangan. Oh, berarti kamu harus nambahin ini untuk membantu perekonomian bisnis. Jadi lebih ke planner sih. Jadi bisa ya apapun masalah yang ada di depan itu langsung kebayang permasalahannya apa gitu. Permasalahannya apa dan solusinya harus seperti apa kayak gitu. Itu pun juga di dalam relationship sebenarnya. Misalkan
kalau si A ini mempertahankan sikapnya seperti ini, itu efeknya nanti ke sini. Nanti kalau punya anak, efeknya itu akan seperti ini. Cara komunikasinya seperti ini. Anaknya akan jadi impactnya sampai dia punya anak dan segala macam gitu. Kalau tidak dirubah sekarang kayak gitu. Jadi mikirnya jauh banget gitu. Seperti itu sih. Jadi setiap ada kejadian tuh kayak langsung Dihubungkan kebayang ke gitu sana ya. ya, dihubungkan Kayak ke langsung depan. kebayang gitu ya. Berarti tanpa diminta ataupun diminta langsung mengalir gitu ya. Itu yang harus ditahan. Jadi Ya, kan harus ditahan orang kan, gak diminta terus betul. Mbak Ira lo ngomong gitu kan mungkin kita Enggak, juga kan. betul. Ngebayangin Jadi hal-hal yang orang-orang nggak kebayang gitu ya. jadi kan kita nggak kan aku punya ini loh, punya bakat futuristik, kamu harus dengerin. Enggak gitu juga. Kita harus menyesuaikan kebutuhan partner bicara kita itu apa. Apakah cuma sekedar curhat, kalau apakah dia minta nasihat. Saran gitu ya. Iya, betul. Jadi kalau dia cuma pengen didengerin ya dengerin aja gitu. Kapan, Kita gimana, kapan, di mana, apalagi tuh. What, di mana Tadi udah belum? Di mana udah belum? Di mana? Kalau di mana? Di mana misalnya nih Mbak Ira kan entrepreneur sama ibu rumah tangga nih. Biasa sering muncul di mana? di Di rumah, Bu. Di Oh, sosial di rumah. karena aku di siapa maksudnya? di Orang-orang dekat. enggak sih semua kan saya aktif di sosial media juga ya. Jadi banyak sih. Kalau di mananya tuh kan kalau sekarang kan tidak terbatas ruang dan waktu ya, Bu. Iya sih, betul betul. berarti memang di mana aja tuh Selalu kadang muncul. gitu ya, kebayang aja gitu, orang lagi ngomong apa tiba-tiba kebayang masa depan aja. Iya, betul. Kalau misalkan saya di komunitas gitu kan, sebagai pengamat pun juga itu jalan gitu. Jadi tapi ya memilih untuk komentar atau tidak itu kontrol diri sendiri aja. Sendiri, Seperti ya. itu sih. Karena yang namanya bakat itu kan pasti akan selalu muncul ya, Bu ya. Nggak bisa di stop gitu. Namanya. Aku boleh nanya yang agak sedikit pribadi enggak? Iya, Nggak tahu boleh. sih ini pribadi apa enggak ya. Cuman setelah ini kan Mbak, kalau aku sih nggak tahu habis selesai 90 hari ini pelatihan advance exercise ini Mbak Ira udah ngerti nggak, nanti udah kebayang nggak nanti mau melakukan apa saja gitu. Kalau aku ya let it flow, nanti kalau misalnya mau bikin pelatihan, oke, bikin pelatihan ini, oke. Tapi BC sudah, oh nanti aku akan begini, aku punya planning ini untuk anak, aku punya planning setelah aku advance exercise. Justru saya ikut TM karena saya punya tujuan itu gitu. Jadi kalau kita diajarin di telemapping, kita ikuti, nanti kita akan ada panggilan jiwa sendiri nih muncul gitu kan. Yang akan sesuai sama bakatnya teman-teman. Kalau saya kebalikannya, Bu. Panggilan jiwa itu ada duluan, saya mikir masa depannya gimana, mau bisnis apa, bisnis jasa, bangun PT dan segala macam. Berarti saya butuh ilmu seperti apa gitu. Berarti saya butuh jadi apa, saya butuh legalitas yang seperti apa, kemudian sertifikat apa saja gitu, itu justru kebalik gitu. Kalau orang futuristik itu ujungnya dulu, baru setelah itu step by step-nya Gitu ya. apa yang harus dilakukan, apa yang harus dilewati dan dipelajari. Jadi seperti itu. Aku ngerti, cuman aku jadi kayak rada liar, kayak rooming, tau gak sih? Karena bayang ya Bu ya. Karena aku nggak main di situ, jadi Iya. Jadi aku nggak biasa saya main, walaupun Mbak Ira udah yang jelasin, tapi karena aku nggak, because aku nggak gitu, Nah, jadi itu bedanya aku bakat. kebayang, Sih. makanya keren banget kan, makanya aku bilang wow gitu pas Mbak Ira nulis segini, oh keren banget, oh iya gitu, gitu. Kalau aku iya, kebayang, gitu. karena di Semua Instagram ada. ada, jelas. Karena Jadi aku kalau ngalir saja kalau aku kan. ya, jadi kan kalau saya kan karena melihat masa depan anak gitu kan, anak saya dan anak-anak lain yang banyak apa ya, sebenarnya mereka tumbuh kurang sesuai dengan fitrahnya itu karena relasi Ya Allah, orang kasihan tuanya amat. Nggak apa-apa saya mah ini. apa itu anaknya Kasihan banget. Kalau anak-anak kan tidak. Angetin lagi ya. Aduh, maafin ngerepotin. Ya ini hybrid beginilah, harap makro, harap makro ya. iya By the way, Memang udah begitu. waktunya kan cuma 30 menit Oh ya. iya, ya Kak Ira Iya. nggak apa-apa ya kalau misalnya ternyata kami mengganggu, harap mohon Nggak apa-apa. dimaafkan. Enggak, tapi kalau misalnya Nggak memang apa-apa udah kok, Bu. waktunya itu nggak apa-apa, Mbak Ira. Iya. Udah aja. Enggak, ini belum kok, dikit lagi. Jadi kalau saya tuh dulu mikirnya anak-anak zaman nanti itu butuh mental yang kuat gitu kan. Kalau untuk menghadapi zaman gitu, dan mental yang kuat itu harus punya pondasi relationship orang tuanya yang kuat gitu.
Jadi panggilan itu dari dulu gitu. Jadi saya gimana bisa ngomong tentang itu kalau saya nggak punya ilmu yang misalkan saya lulusan psikologi gitu kan, formal. Jadi ya ikutnya, oh berarti saya harus mendalami hal-hal yang masih ada hubungannya sama itu dan certified gitu. Jadi itu lebih ke sana sih. Akhirnya saya ikut talent mapping, jadi praktisi, kemudian ikut yang lain dan segala macam. Kira latarnya apa? Akuntansi ya? Bukan. Latar belakang pendidikannya apa? Saya statistik, Bu. Oh, statistik. Statistik. Jadi walaupun dulu analitikalnya ada, cuman karena terbiasa, bukan karena bakat sebenarnya, karena sudah terbiasa gitu. Jadi seperti itu, lebih ke sana sih. Itu anaknya baru pulang sekolah ya, Bu dari. Oh, ada beberapa orang. Oh, ada. Yang lain mau nanya nggak? Mangga yang mau bertanya. Ini yang maaf ya yang ngebahasnya di sini. Maaf ya tidak bisa ngebahas virtual. Iya, Bu. Kan saya bakat futuristiknya kuat, sedangkan suami saya lemah gitu. Jadi parameter dia melihat seperti mungkin Bu Ratu ya, kayak aduh panjang amat yang dipikirin gitu kan. Tapi kan kita juga ini nggak dalam relasi itu kan kita nggak, kamu kepanjangan mikirnya gitu. Jadi kayak tidak berharga kan, kita tidak dihargai gitu. Nah, jadi dia parameternya adalah melihat kalau itu kegiatan yang membuat saya kelihatan happy, didukung gitu. Jadi oh iya benar, rencananya kan nggak ada yang nggak benar gitu, cuman dia batasin, oke kita di sini dulu nih, sampai sini dulu nih kalau gitu gitu. Nggak usah kepanjangan mikirnya. Kadang saya udah jangan, berhenti dulu otaknya mikir biar santai gitu. Itu sih sebenarnya tantangannya. Jadi Ya, kadang itu kalau sama yang nggak dikatakan santai, sama Kang Firman juga di video ya. Bagaimana kita juga harus menyediakan ruang ketika tidak goalsnya nggak dapat gitu ya. Itu mimpinya tuh nggak dapat gitu. Ya harus Belum menyediakan. waktunya. Ya, dan kita harus juga memikirkan bagaimana ketika mimpinya itu tidak dipasrahkan kepada orang lain juga. Itu juga penting. Bagaimana kita mempunyai komunitas yang bisa mensupport, itu juga sangat penting juga gitu. Iya, Memetakkan sumber daya Memetakkan lah ya. sumber daya, betul. Jadi kayak mencocokkan antara ini yang dibayangkan dengan sumber daya yang ada. Iya, gitu. karena itu tadi kalau misalnya dirimu sama aku kan, Mbak Ira sama aku itu kayaknya kayak aku untuk mengejawantahkan bahasa yang dimaksud dengan Mbak Ira, mungkin aku perlu waktu banget gitu ya. Mbak Ira perlu orang yang kemudian bisa menerjemahkannya dengan baik gitu, karena mungkin bahasa-bahasa futuristik ada yang orang nggak ngerti gitu loh Mbak Ira. iya ngomong apa sih gitu Iya, kan? apa itu kan kayak visi dan misi itu sangat berbeda. Ketika visi itu ngawang-ngawang ya, itu bahasa visi harus bahasa ngawang-ngawang. Bahasa misi adalah bahasa kata kerja. Aku aja digituin aja, apa sih itu? Kenapa harus begitu? Gitu kan. Tapi kan itulah makanya kemudian saling melengkapi semuanya gitu kan. Ya, gitu. Makanya nggak bisa berdiri sendiri ini Bu. Kalau futuristik untungnya ada bakat strategik sama aktivator sama Wow, apa lagi? aktivator. My God. Aku Iya, nggak itu. ngerti. Aku abu. Jadi nggak sabar. Jadi itu tantangan saya sebenarnya, punya plan, punya ide, punya dan jelas ya. strategi Cepat dilaksanain gitu. Iya. dan harus langsung jalan gitu. Iya, Karena iya. saya aktivatornya. Tapi saya bukan achiever. Kalau achiever kan harus achieve gitu. Tapi kalau saya harus dijalani, langsung dicoba gitu. Lihat aja gagal apa enggak gitu. Kayak gitu. Makanya dengan terlaksananya yang sekarang aja, itu aku sebenarnya amazed sama diriku sendiri. Karena saling mendorong, pada akhirnya kaitannya dengan responsibility tadi mungkin ya, atau disiplinnya kita yang terkait dengan tugas yang memang harus kita lakukan. Jadi sehingga seperti aktivator, pada akhirnya kok aku jadi berani ya kemudian membuka pintu rumahku untuk menerima teman-teman yang baru kita kenal di WhatsApp gitu. Jadi walaupun nggak ada bakatnya atau nggak kuat bakatnya, tetap jalan gitu ya Bu ya. Munculnya dari bakat yang lain. Tapi Ya, dengan betul. PM ini jadi bisa ini sih, maksudnya Tiba-tiba empati aja klik contohnya. Enggak, dan gini, dan jadi kita tuh bisa mengontrol akhirnya gitu. Yang misalnya yang berguna apa, misalnya kayak aku aja empati kuat banget misalnya. Tapi dengan aku sadar empatiku kuat tuh, ketika ini udah keterlaluan, aku langsung narik nih. Oh, ini kayak ada rem gitu jadinya dengan itu. Iya, betul. Iya, itu juga saya rasakan tuh Bu Dery. Karena empati kuat, jadi kita
rem, udah Hmm, gitu, nggak ya, usah dilanjutin gitu kan. ya. Ya, betul. POO nggak ada, tapi empati lumayan. Jadi lumayan lah, Oh. lumayan. Iya, empati itu, empati tinggi aku. Selalu empati itu menentukan cara kita ngomong deh kayaknya, Bu. Apa? Empati itu menentukan cara kita berkomunikasi gitu loh. gitu ya. Iya, kalau saya dulu kayaknya ya, kan saya debat komen tuh Bu, nyuruh-nyuruh gitu ya. Tapi saya pelajari dan feedback dari keluarga sih sebenarnya ngomennya tuh jadi halus gitu karena ada Coba. empati dan communication. Jadi kita bisa milah-milih kata yang Katanya pas. yang apa? Betul. Karena sensitif pada perasaan orang ya, jadi Lebih Iya, karena dekat sensitif sama perasaan. perasaan orang dan mikirin kalau aku ngomong Kalau gini aku kasihan posisi takut dia ngomongnya ya gitulah. Aku juga Betul. komen tinggi soalnya. Fix. Tapi dengan empati tinggi, komen tinggi, jadi aku bisa, oh ini Bagus jadi dong. untuk Itu yang orang ngerem. ini Kalau aku relationship juga. maximizer dan komen, jadi rada-rada kejam gitu. Di situ. Oh gitu ya. aku saya nggak bisa relate, nggak punya dua-duanya. Nggak apa-apa, namanya unik ya. Ya. Mbak Ira, apalagi sih yang konteks yang kira-kira kelihatan banget gitu sama dari suami Mbak Ira, selain yang tadi ya, dia berarti senang ngumpulin barang-barang yang bersejarah gitu ya? Seneng ngumpulin sih enggak, tapi lebih menghargai barang gitu. Seneng ngumpulin tuh kalau ada inputnya. Oh iya. Kalau nggak ada input nggak ngumpulin. Iya benar-benar. Jadi lebih menghargai yang dia miliki, lebih menghargai momen gitu, lebih menghargai hal-hal Hargai itu kecil. maksudnya gimana sih? Menghargai itu ketika dia ngomong kita harus Enggak, respect gitu maksudnya atau gimana sih? kalau di saya itu yang ini ya, dia sangat menikmati orang dia sangat menikmati orang bercerita masa lalu gitu. Misalkan kalau sama mbah-mbah gitu ya kan, biasanya yang diomongin kan begitu ya, Bu. Biasanya apa? Kalau sama orang tua yang udah tua banget kan yang masa lampau gitu kan, dulu ini gini. Dan dia menikmati itu. Kalau saya kan nggak sabaran gitu. Itu kan masa lalu. Oh. Gitu. Jadi kalau dia tuh senang nyeritain kayak gitu ya. Ya, jadi lebih menghargai apapun konteksnya gitu, apapun yang diomongin sama orang lain gitu. Kalau saya kan kalau nggak yang penting-penting banget ya nggak saya dengerin banget gitu. Iya. Pantesan itu konteks aku 3-3, aku juga gitu. Apaan sih? Iya betul kan Bu. Terus kalau ada Jadi barang kalau ada barang rusak ya Bu ya. Ya Ada udah barang dibuang rusak, aja, kalau nggak kasihin ke orang. Kalau aku tuh gitu. ya, kalau saya gitu, kalau suami saya enggak. Jadi dia mikir coba ini nanti benerin. butuh, kalau nggak ini dulu dikasih sama ini gitu. Betul. Terus Kalau aku kan dulu belinya konteks itu benar-benar kalau kayak gitu. bisa dimaknai secara harafiah berarti ya, maksudnya kayak misal benda-benda itu juga dia memikirkan konteksnya dulu kan dikasihnya ketika ini gitu. Jadi ada konteks dari ya kejadiannya atau konteks dari bendanya atau konteks dari itu gitu ya, maknanya gitu ya. Betul. Kayak ini dulu belinya kayak gini juga gitu. konteks tapi nggak gitu kok. Nggak dengan barang. Nih lagi pada sama tuh mengumpulkan bakso. Kalau konteks suamiku itu dia lebih ke cerita-cerita masa lalu gitu, kayak sejarah, kayak kebudayaan Islam kayak gitu atau kolosal gitu. Tapi kalau barang-barang menghargai mah enggak tuh dia, malah barang yang dari dulu zaman kuliah itu dia nggak punya gitu. Beda sama input ya. Kalau saya kan inputnya kuat ya. Jadinya saya lebih menghargai barang masa lampau gitu kan. Dan dia tuh enggak, dia lebih ke sejarah masa lalu gitu aja sih. Jadi dia kayak ngelihat dia orangnya bisa baik, misalnya dia melakukan kerjasama ya sama orang ya. Dia ngelihat track record di belakangnya gitu. Oh ini kayaknya nanti ke depannya misal nggak bisa bayar utang gitu kan. Oh ini misal nanti nggak amanah gitu sih. Bukan tentang barang atau apa, tapi ngeliat pribadi ya kayaknya ya. Iya, itu juga bisa. Jadi kalau dia kenalan sama orang baru, dia bisa cari dulu histori orangnya kayak gimana. Tapi emang beda-beda sih ya. Jadi bisa ke barang, bisa ke pribadi kayaknya juga ya. Jadi apa ya Bu? Kayaknya itu lebih ke dia concernnya kemana juga gitu, minatnya kemana.
betul kayak gitu. Suamiku juga konteks, iya, nomor 1, futuristik nomor 2 kan. Jadi sama-sama Oh iya, seimbang itu. Iya, luar iya, biasa tuh iya. mikirnya. Jadi dia bisa ngelihat ke depan juga, bisa ngelihat belakang juga. Jadi kayak semacam apa ya? Misal lakukan kerjasama nih kan, emang suami saya kan orangnya banyak hubungan sama orang ya, kerjasama itu banyak. Jadi ngeliat nih track record-nya dia bisa ngebaca nih, oh, orang ini mungkin nggak bisa bayar utang gitu kan. Oh, ini kayaknya orang ini nggak bisa memenuhi kerjasama yang ini tuh. Dia nggak bakal ngambil ngambil apa sih, ngambil resiko Resiko. untuk bekerja sama dengan dia gitu. Padahal nanti taunya nih udah setahun 2 tahun, oh iya bener kasusnya dia berkasus. Kayak gitu sih. Jadi Iya, enak iya. sih ya kayaknya ya. Iya, iya, iya. Iya betul. Mhm. Saya yang bagian begitu memang suami tuh yang bagian ngerem-ngerem bentar dulu gitu. Dipelajari dulu orangnya kayak gimana gitu. Mhm. Kalau kita selalu lihat opportunity gitu kan, Bu. Kalau yang futuristik tuh. Ya, Tapi kalau nggak ada konteks sama deliberatifnya nggak ada, akhirnya hajar-hajar aja gitu. tapi juga Nggak, heeh. jadi apa ya? Jadi kayak hidup tuh kayak ada susunannya ya Mbak ya kalau futuristik itu ya. Jadi itu kayak tahun Hmm. ini ada achievement apa, pencapaian apa goals-nya gitu ya. Jadi kayak semacam Goals sih, Bu. Cuman kalau saya sih pencapaian ya gitu ya. bukan pencapaian sih kalau saya Bu, tapi kayak harus ada sesuatu yang meningkat gitu. Iya, Walaupun ada bukan pencapaian. peningkatan. Itu Ada juga saya peningkatan. rasain ya, kenapa suami saya tuh sering banget pindah-pindah kerja. Jadi kita kan sebagai istri kan, nih kenapa sih baru setahun di sini udah pindah ke sini? Nih kenapa sih pindah-pindah? Ternyata tuh dia pengen ada semacam peningkatan diri gitu ya. Sampai ini sejauh mana nih level tertinggi bisa bisa apa namanya? Pencapaiannya tuh seperti apa tuh? Dia sampai pengen pindah-pindah perusahaan ini, perusahaan itu gitu ya. Kayak mencoba gitu-gitu ya. Gitu. Learner-nya mungkin kuat juga ya, Bu. Learner. Iya, Iya. bener kuat banget. Dia kayaknya Ya, itu merah kuat. semua deh tuh thinking. Tahu. Iya, Iya. kalau orang yang learner memang cenderung begitu. Saya juga kayak gitu, Kak, Bu. Maksudnya bukan pindah-pindah kerja, cuman setelah ini belajar yang ini, setelah ini belajar yang ini, belajar yang ini gitu. Cuman karena nggak ada Bener. konsisten dan disiplin, kadang ada yang nggak selesai gitu. Iya, iya. Iya bener. Kalau aku futuristik nomor 8, learner nomor 3. Jadi Sebenarnya sih masih nggak nyambung kan, Bu? nyambung. Iya kenapa jadi nyambung ya? Jadinya kadang kita cuma kedipan mata aja, "Heeh, ayo." Gitu kan. Iya, heeh, iya. Langsung nyetrum. Langsung nyetrum, mungkin karena sama ya. Itu berasanya sama pas udah TMA bareng tuh. Oh iya ya, kenapa ya kita bisa saling melengkapi. Kebacanya di situ ya kan. Awal-awal kan cuma duga-dugaan doang juga. Bu Ratna, konteksnya nomor berapa, Bu? Ya, saya mah 30-an, Bu. Oh, itu tadi ngomongin suami berarti ya? Iya. Saya nggak suka yang lampau-lampau, udahlah lupakan saja. Tapi saya import, jadi gimana ya? Agak semacam suka barang-barang yang bersejarah, cuma nggak suka mikirin yang masa lampau gitu gimana ya? Gitu. Ada nggak Mbak Ratna sama Mbak Ira, ada nggak hal yang nyebelin gitu loh dari orang konteks? Yang mengganggu gitu loh. Mungkin kalau ini nggak tahu nih nanti kalau suaminya Bu Ratna ya. Kalau mungkin kalau orangnya belum dewasa gitu dia akan selalu fokus sama masalah. Jadi kalau ada masalah dia nyari dulu tuh kenapa kok bisa jadi kayak gitu? Kenapa kok begini? Kenapa kok begitu? Solusi gitu ya. Masalahnya dicari akarnya dulu. Dicari root cause-nya dulu. Dia selalu bilang root cause-nya dulu dicari. Tapi bukan untuk blaming sih, tapi untuk belajar apa namanya? Iya. Biar tidak mengulang kesalahan yang sama gitu. Lalu fokus solusi seperti itu. Itu kadang ganggu karena kelamaan kali cari akarnya. Iya, betul. Kalau Mbak Ratna gimana? Suaminya? Aku enggak sih. Enggak, aku enggak ada masalah sama orang konteks. Cuma ya gitu ya, tontonannya tuh kayak jadul. Iya berarti itu yang mengganggunya ya. Iya. Kayak
apa Beda kayak hidup selera di dan zaman beda ya. baheula gitu ya. Betul itu Bu, betul. Kan? Dia lebih Kayak jarang titisan dari Nggak apa, aku banget gitu. Iya, berhenti. Apalagi kan serial kolosal kayak gitu kan. tapi itu memang Nggak gak aku nyenangkan. banget deh. Tapi emang itu keren Indonesia loh. kolosal gimana gitu ada. Kayak seleranya tuh berhenti di tahun sekian gitu. Itu saya, Bu. Kan kita itu hidup dari sejarah loh. Berarti Kalau saya mendorong kan kalau belajar sejarah Ya, itu diambil aku- asalnya intellection juga. Ya, aku intellection. Akhirnya lama-lama apa Intellectual. karena ngerti pentingnya sejarah, Iya, iya. jadi dipelajari. Tapi Iya kalau betul. kalau pure konteks, it means kayaknya orang jadul banget gitu. Jadi ini otomatis. Dan dari ininya pun juga kelihatan dia orang I mean dia jadul. Old soul gitu ya. Iya, also. Iya nggak sih? Saya 13 sih konteks kuning, futuristik, kayaknya. merah. Kayaknya saya belajar sejarah itu cuma buat biar tahu setelah itu, tapi ya nggak inget siapa tokohnya, inti ceritanya aja gitu. Kalau suami itu sampai Bener-bener Ingat. ingat loh. Tahun berapa perang Andalusia ingat. Iya kan, menurut Kalau saya aku itu kan nggak gitu, cuman suka aja. Tapi kalau orang Siapa panglimanya ingat ya Allah. Ulang tahun diinget terus dong berarti. ini person inget dong, berarti kadang-kadang bapak-bapak lupa. Kalau ini mah enggak deh. Jangan diingetin gimana sih? betul itu inget, banyak detail yang diingat jadinya bener. Ibu, di saya mohon izin Iya, ini dulu karena di sini sudah maghrib. Iya, dia udah maghrib juga. Izin Terima keluar kasih dulu. Terima kasih banyak sudah berkenan untuk hadir secara makasih ya Mbak virtual. Ira. Iya, sama-sama Ibu. Salam juga buat Pak Makasih juga suaminya. Terima semuanya. kasih atas sumbangan bakat konteksnya. Mau diceritain? Iya, Ya. sampai jumpa lagi. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku juga pamit ya, mau maghrib dulu. Dah, assalamualaikum. Kalau gitu aku tutup juga ya. Kalau gitu. Ya, saya pamit juga. Makasih. Terima kasih Bu Andriati. Sama. Assalamualaikum. Salam.